Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karrafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan puasa ini kita senantiasa selalu mengucapkan syukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, meskipun dalam keadaan kali ini kita di tengah wabah COVID-19. Ini tidak seberapa dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Karena umat-umat sebelum kita, Allah telah memberikan ujian berupa perang Badar, katakanlah di zaman Nabi, yang mana itu juga dalam keadaan puasa. Saya pikir kita berperang, tapi perang kita adalah perang melawan COVID, yang sifatnya perang ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Para jamaah hadirin sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, sedikit saya bukakan tafsir dulu. Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini menarik di dalam ilmu balaghah. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini faedahnya adalah taksis. Maksudnya adalah ini masuk ke dalam orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman tidak akan masuk ke dalam ayat ini. Karena bagi orang-orang yang beriman ini diingatkan oleh Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong pada Allah bis-sabri, yaitu dengan kesabaran, was-shalah, dan juga sholat. Di dalam tafsir Ibnu Abbas di sini dijelaskan sabar itu ada dua hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa dua itu? Yang pertama, sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, sabar di dalam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, semacam bala. Mari kita kupas. Di dalam menjalankan syariat kita menjalankan syariat kepada Allah itu, kita yakin kita ini berat. Kenapa kita berat? Karena seluruh keterangan di dalam Al-Quran kita belum bisa menerapkan dengan baik secara keseluruhan. Padahal juga ada ayat yang disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini dengan kafah, dengan total. Maknanya apa? Apa yang ada di dalam Al-Quran, mari kita kerjakan dengan baik. Oleh karena itu, kita juga diingatkan bahwasanya kita harus minta bersabar, karena bersabar ini menjalankan perintah Allah ini sangat luar biasa. Ada satu kasus ketika Al-Quran menjelaskan tentang masalah pencuri dipotong tangan gitu. Ketika pencuri dipotong tangan, mungkin hati kita merasa bahwasanya kenapa kok terlalu sadis dengan cara memotong tangan. Apakah tidak ada hukum lain selain memotong tangan? Maka para jamaah, memotong tangan ini sifatnya sebetulnya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Kalau begitu kita lihat bahwasanya kalau ada orang-orang yang mencuri, itu harus jera. Fungsi daripada hukum ini adalah memberikan efek jera kepada orang yang melakukan, dan juga memberikan perlindungan bagi orang yang tidak melakukan. Oleh karena itu, pencuri dipotong tangan ini sesuai dengan ajaran yang
Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran. Mungkin bagi kita juga mungkin merasa berat, tetapi bagi kita ketika hukum ini dilaksanakan, maka ini akan memberikan kebaikan pada kita dan juga memberikan rasa aman dan juga memberikan efek jerah bagi yang melakukan. Mungkin bagi orang-orang saja yang kebiasaannya mencuri, dia juga akan ketakutan untuk dipotong. Maka kalau kita berpikir mencuri itu juga tidak harus langsung dipotong, itu ada nisabnya. Ketika nisabnya itu sudah sampai, maka itu akan dijatuhi hukuman untuk dipotong tangan. Maka kalau kita melihat demikian, fungsi daripada hukum ini tidak ada kata lain adalah memberikan kebaikan pada kita, meskipun kita dirasa berat. Nah, kesabaran inilah juga yang harus kita laksanakan. Yang kedua, banyak contoh, termasuk kita menjalankan perintah-perintah Allah yang sehari-hari saja, yaitu dengan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Saya pikir ini juga berat bagi orang-orang yang istiqomah saja yang bisa melaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu, untuk menjalankan kegiatan ibadah kita kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, kita pun juga harus bersabar. Kemudian yang kedua, kita juga diingatkan tentang bersabar di dalam masalah bala atau ujian oleh Allah yang diturunkan kepada kita. Manusia pasti diuji oleh Allah. Oleh karena itu, ujian ini harus kita lalui bersama-sama, dan tidak mungkin Allah menurunkan ujian itu kita tidak bisa memikulnya, karena Allah juga menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali beban itu mampu kita pikul bersama-sama. Para jamaah hadirin sekalian, apa saja yang Allah ujikan kepada kita? Ayat selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 155, Allah menjelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, yakti teman-teman nguji sapa ingsun ing sira kabeh. Sungguh pasti kami akan uji kepada kalian. Sungguh pasti, ini dua kalimat jadi satu, ada lam takkid, ada nun taukid. Nah, ini maknanya adalah ketika kita melaksanakan itu, pasti kita akan diuji oleh Allah, pasti. Apa saja yang ujian itu? Minal khauf. Yang pertama adalah bentuknya adalah ketakutan. Mungkin kita juga diuji oleh Allah dalam COVID ini. Hari ini kita mungkin takut. Maka yang penting kita ini sudah berikhtiar, kemudian ditawakalkan kepada Allah. Ini adalah satu upaya kita. Kalau kita ini takut, malah salah. Ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Tadi kita tidak boleh takut sebetulnya. Tetap kita laksanakan kehidupan sehari-hari, ikhtiarnya kita lakukan dengan beberapa yang sudah diberikan anjuran-anjuran atau keterangan-keterangan oleh pihak dokter maupun orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Maka kita harus laksanakan. Kemudian walju, kelaparan. Kita juga paham hari ini situasi negara kita juga dalam keadaan yang luar biasa. Mungkin kita katakan setengah lockdown atau PSBB dan sebagainya. Ini akhirnya sirkulasi keuangan atau ekonomi ini akan juga mulai bergoyang. Maka ketakutan dalam hal ini, maksudnya kelaparan dalam hal ini juga akan mungkin terjadi kepada masyarakat kita semuanya ini, termasuk kita mungkin. Yang ketiga, wanaksi minal amwal, dan harta kita pun juga akan berkurang. Mungkin dikarenakan juga kita mengeluarkan biaya yang luar biasa ini, maka harta kita pun juga akan berkurang. Ini mesti akan terjadi. Wal anfus was samarot, dan kemudian yang keempat adalah jiwa kita. Kita pun juga mungkin akan jiwa kita ini juga berkorban, diuji oleh Allah. Jangankan gitu, Nabi Muhammad, nabi-nabi atau para rasul sebelum Nabi Muhammad ini ada juga ujian yang luar biasa. Contohnya aja Nabi Zakaria yang juga meninggal dalam keadaan terbunuh dengan digergaji oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Maka bagi kita, ketika menjalankan ujian ini, kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan sekuat tenaga kita, dan mengharap pertolongan dari Allah. Kemudian
Ayat ini dilanjutkan dengan wabashiri sobirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar ini tadi di ayat sebelumnya, innallaha ma'as sobirin, Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Karena Allah itu beserta orang-orang yang sabar, maknanya adalah gandeng antara Allah dengan orang yang sabar ini, gandeng. Oleh karena itu, para jamaah hadirin sekalian, dengan situasi yang seperti ini, maka sebagai seorang muslim, kita satu harus berbuat ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin ini dalam rangka untuk kita mencari ridhonya Allah dengan mengharap takdir yang baik. Yang kedua, yang kita lakukan, marilah kita sama-sama bertaubat. Mungkin di antara kita ini juga banyak yang salah, karena bagaimanapun kita mungkin juga lengah, termasuk kita para ustadz juga mungkin kurang di dalam berdakwah. Mungkin juga para tokoh-tokoh yang lain, baik itu dari DPR, guru, dosen, atau pejabat-pejabat yang sifatnya memberikan ini mungkin juga lalai. Maka kita pun juga harus sadar untuk segera berbuat yang baik. Ini adalah pertaubatan. Dan Ramadan ini mudah-mudahan sebagai bulan yang betul-betul maghfirah, kita ini diampuni, dan sehingga penyakit COVID atau corona ini diangkat oleh Allah sehingga kita menjadi baik. Dengan begitu kita akan menjadi betul-betul orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, sesuai dengan tujuan daripada puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Kita ini menjadi takwa, dengan ketakwaan itulah kita akan menjadi baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersabar dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, baik dengan menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya, serta ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita menjadi manusia atau hamba Allah yang kuat, hamba Allah yang istiqomah, dan menjadi husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.